guys, kali ini bukan cuma nonton, sedang menghadiri gala premier esok tanpa ibu. Film drama keluarga ini akan tayang pada akhir bulan Januari. Biar nggak makin penasaran, yuk kita simak preskon esok tanpa ibu. Kemudian kita juga sudah mulai dari kalau untuk penonton, mulai bertemu penonton dari Busan, kemudian di JAV, kita juga sudah ada beberapa nobar. Sampai saat ini saya sangat happy dan karena sambutannya cukup positif. Saya harapkan film ini menjadi ruang reflektif, ruang dialog, dan juga mengenai keluarga, mengenai komunikasi, dan juga di tengah teknologi yang sangat-sangat cepat saat ini. Mudah-mudahan film ini menjadi surat cinta untuk keluarga Indonesia. Sebetulnya kalau kita lihat dari, saya mulai dari Indonesia dulu ya. Pengembangan skrip dimulai dari Wahana Kreator bersama-sama dengan Base yang tadi dibilang dari tahun 2020. Karena kita tahu kita mau menelusuri sebuah ide yang cukup menarik tapi kompleks, jadi kita perlu sekali memikirkan ini dengan baik. Kemudian dari segi produksi, ini juga bukan hanya Base ada di sini, ini juga kolaborasi saya dengan Gian yang saya sudah kenal lama sekali. Kami berdua sudah lama sekali ingin memproduksi film. Sebetulnya kita ini bukan yang pertama ya, tapi ini secara resmi karena sekarang Dian punya PH, Beacon Film. Jadi ini adalah film pertama kolaborasi kita berdua dari Base dan Beacon. Jadi ini sudah ada kolaborasi di Indonesia. Nah kemudian karena ada beberapa hal yang kita butuhkan juga dalam produksi film ini, sehingga kita juga berkolaborasi dengan Singapura, dengan Refinery Media. Ada banyak part shooting yang kita harus menggunakan teknologi virtual production, dan di sini kita mendapatkan kolaborasi yang baik dengan Singapura. Dan satu lagi adalah sutradara kita berasal dari Malaysia, jadi ini full Southeast Asian. Esok Tanpa Ibu ini adalah awal dari kiprah kami sebagai Beacon Film, perusahaan film yang akhirnya saya dirikan bersama sepupu saya dan sahabat sepupu saya yang ada di sana, dua di ujung sana. Dan kita senang banget akhirnya kita dapat kesempatan yang sama sekali sangat kita apresiasi sekali untuk bisa jadi bagian dari film sebesar ini dengan kolaborasi internasional sebanyak ini. Kalau antusiasme aku sebagai pemain sekaligus produser yang ikut mengawal terwujudnya film ini, aku cuma berharap ya bahwa ibu-ibu Indonesia di luar sana tuh merasa terwakili dengan peran aku di sini sebagai ibu Laras. Bahwa kita menjadi ibu seorang anak remaja itu rasanya bener-bener kayak kita lagi pendekatan sama orang yang gak terlalu suka sama kita. Jadi memang harus sabar, harus tabah, tapi harus selalu gigih berusaha. Dan yang pasti aku harap film ini bisa menginspirasi keluarga-keluarga Indonesia untuk menjadi lebih bonding lagi antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, dan memperkuat lagi hubungan antar manusia di era saat teknologi dan screen time sudah sangat dekat di kehidupan pribadi kita. Dan maksudnya semuanya ya, maksudnya mungkin lebih young adult lagi gitu. Kalau sekarang kan udah consideringnya adult. Nah tahun 2020 itu kan kita semua sama-sama relate ya. Kita tuh kayak seolah tuh harus ada di rumah, mau nggak mau waktu bersama keluarga yang tadi bisa dihindarin dengan keluar atau gadget jadi harus dihadepin nih. Nah terus aku sama Mbak Gina tuh kayak sering curhat gitu, Mbak Gina kenapa sih mamaku, papaku tuh bawel banget gitu. Nah mungkin karena aku juga masih young adult gitu, dan Mbak Gina adalah seorang ibu, Mbak Gina tuh encourage aku gitu di ruang development, gimana kalau ternyata tuh adalah bahasa cinta dari orang tua ke kamu, cuma emang nggak tahu cara nyampeinnya gimana. Dan akhirnya dari situ timbullah pertanyaan, selama ini kan kita selalu mikirnya pilih menghabiskan waktu dengan gadget atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Kenapa sih kita nggak bisa dua-duanya gitu? Jangan-jangan
dengan gadget dan dengan keluarga akan timbul bahasa cinta yang baru, cara berkomunikasi yang baru, sehingga di dalam rumah tuh kita bisa saling rangkul sih gitu. Wah, dari ini gimana silakan? Mungkin dari kita sebenarnya idenya tuh dibikin sama Arif Shidik, sama Diva, atau sama tim development lah gitu. Jadi ketika aku baca gitu, oke, menarik, terus kemudian kasih ke base ke Mbak Shanti dan tanya pada saat itu langsung intrik lah dengan ceritanya. Kemudian karena pada saat itu aku belum pernah benar-benar berhadapan dengan duka, jadi obrolannya akhirnya kalau ke Diva adalah bagaimana perasaan menjadi seorang anak yang waktu SMA ditinggalin sama ayahnya gitu, ayahnya meninggal. Tapi kalau buat aku pribadi pada saat itu ngelihat anak yang biasanya pulang sekolah, kita pergi berpisah, dia sekolah, saya kerja, tapi sekarang kayak 24 jam bersama dan selalu ada keinginan untuk terkoneksi. Dia pakai virtual reality, makanya karakternya Rama di situ pakai VR gitu, notes to my son gitu, dia menginspirasi. Tapi satu sisi yang ngerasa jadi ibu tuh kok ternyata berbeda banget nih perkembangan dan anak yang dulu kita biasa sayang sekarang akhirnya dia tumbuh punya opininya sendiri dan gak selama cocok sama kita. Nah dari dalam perjalanannya itu baik sebagai orang tua kemudian sebagai anak yang orang tuanya makin menua, sebenarnya jadi sadar bahwa ada banyak sekali jenis duka. Ada duka yang secara fisik dan hubungannya batin ketika orang-orang yang kita sayangi itu semakin lama menua dan kemudian akan meninggalkan kita, bahwa kematian adalah kepastian. Tapi ada juga duka yang bentuknya adalah ternyata anak kita, orang yang kita dari dulu gendong, apalagi kalau buat ibu ya, yang dari hamil 9 bulan kita lahirin, misalnya kalau normal kontraksi berjam-jam, kemudian by the time tiba-tiba dia masuk kelas 3, 4 itu tuh udah punya maunya sendiri gitu. Dipeluk, dicium aja suka males, sulit aja foto bareng aja suka males. Ya benar kata Dian, ini kayak kamu tahu dulu cowok-cowok loh yang ngejar aku, kenapa aku jadi ngejar-ngejar kamu gitu. Tapi kayak walaupun bercandanya kayak gitu, tapi sebenarnya ada duka bahwa ternyata menjadi orang tua itu adalah memaksimalkan kemandirian anak justru untuk melepas mereka. Nah kemudian dengan proses pendewasaan gitu, menjadi orang tua adalah proses pendewasaan dan juga proses untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik buat anak-anak biar nanti mereka mandiri di depannya sana. Dan ngobrol sama Diva tentang anak yang ibaratnya belum ini ya Diva, belum benar-benar full ditemenin sama orang tuanya, muncullah kedalaman dalam cerita ini gitu. This is the big day, I'm very nervous, sangat deg-degan banget. Tapi ya benar, kalau Kashima menurut aku sangat dekat sama diri aku sendiri, karena benar anak-anak zaman sekarang itu kan sangat terlibat dengan AI kan. Menurut aku wajar banget kalau kita tuh anak-anak remaja tuh kadang nggak tahu mau ngomongnya ke siapa atau cara ngomongnya gimana. Jadi menurut aku perasaan itu valid dan film ini mengcapture perasaan itu dan ngasih tahu ke kalian kalau perasaan itu valid gitu. Ya, ini kan akan juga ditonton tidak hanya dengan teman-teman milenial, sensitif itu, tapi Gen Z dan juga apa yang akan nonton. Ada pesan apa nih untuk kamu, untuk teman-teman seangkatan yang nantinya akan nonton Esok Tanpa Ibu yang mungkin saat ini masih punya kecanggungan berkomunikasi dengan orang tua? Menurut aku buat anak-anak seumuran aku untuk nonton film ini adalah refleksi diri mereka sendiri sih, karena film ini bukan cuma tentang AI tapi juga tentang keluarga, tentang kebersamaan, tentang cara berkomunikasi sama orang tua, keluarga. Jadi menurut aku ini adalah tontonan yang bukan hanya seru tapi juga sangat menyenangkan dan bisa berbagi ilmu sama anak-anak Gen Z. So, jadi ditemenin ya teman-teman. Karena ada yang nganggap aku Gen Alpha. Enggak, aku bukan Gen Alpha, Ibu. Oke, baiklah. Oke. Tuh kan, kadang-kadang tuh emang ibu tuh cringe banget. Oh my god. Ini balik lagi, gimana Di berproses? rumah nggak di film begini juga ya ternyata sama orang di Gimana berproses bersama dengan Radin Sastrowardoyo dan juga Bapak Riko Agus Rahman? Aku sangat bersyukur banget. Aku kayaknya nggak bisa kepikiran kalau yang jadi ibu sama bapak diganti itu, aku nggak tahu gimana. Tapi aku mau bilang terima kasih sama bapak sama ibu untuk selalu hadir, selalu ngajarin aku banyak banget hal. Aku belajar banyak banget dari kalian, kedisiplinan di set, profesionalisme kalian, dan kalian tuh ngasih aku ruang aman untuk belajar, dan aku harap
hubungan kita ini, hubungan hangat ini, kebersamaan kita akan langgeng sampai nanti akhirnya sampai aku gede. Amin. 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 Thank you. Amin. Teman seangkatan kita juga punya bahasa apa ya, kadang susah ya kalau ngomong sayang, kok geli gitu ya. Lebaran cukup kita salim aja, bentar lagi nih salim terus minta maaf lah gitu. Kalau dia kalau bule-bule kan keren ya, I love you dad. Gue kayak takut lagi gue. Dan sebenarnya itu tuh alasan selama ini gue mempelajari kehangatan itu memang dari banyak film, dari film-film yang gue lihat waktu kecil. Oh, kehangatan gini kan, bentuk kehangatan yang biasanya tuh gini ya gitu. Jadi kenapa akhirnya gue mau terlibat? Jadi film keluarga ini adalah sebuah warning lah buat gue. Sebuah warning kalau misalnya ini tuh bisa terjadi sama lo juga. Gue punya anak kecil sekarang, nantinya jadi remaja, bisa jadi gue juga kehilangan koneksi kalau misalnya gue tidak mau benar-benar memahami dia, menyerahin semuanya sama istri, terus beres lah, nantinya gue akan sulit berkomunikasi juga seperti kebanyakan bapak-bapak yang punya ego tinggi gitu. Kita semua bisa terjebak ke dalam lubang yang sama. Gue pikir seperti itu ya. Kalau berkaca sama kehidupan sendiri, kebetulan generasi gue kebanyakan gue lihat dari gue dan teman-teman gue adalah mereka mempunyai bapak yang giat sekali bekerja, mempunyai ibu rumah tangga, ibunya anak-anak kan selalu ngurusin urusan rumah gitu. Bapak bekerja dan kadang-kadang ada bapak yang terlalu percaya sama istrinya untuk urusan rumah tuh pasti beres gitu. Sehingga ketika ada permasalahan komunikasi dan terlalu mengandalkan istri. Namun pertanyaannya kalau misalnya istri lagi nggak ada Pak, entah karena sakit seperti di film ini, atau misalnya lagi harus keluar kota ngurus mertua atau bagaimana, siap nggak? Kebanyakan bapak-bapak sulit tuh. Ini aja anak yang berdua pergi sama kamu tanpa aku. Itu kalau di sebagai bapak-bapak kayak uji mental nih. Gitu. Iya kayak uji mental. Gue siap kalau sama anakku yang pertama, sama anakku yang kedua belum lagi. Karena dia tantrum, kadang-kadang bisa tantrum, bisa apa? Tapi akan. Nanti gue akan melewati itu. Jadi ya, bagaimana gue mau momen sendiri, merenung segalanya. Gue mau jadi ayah seperti apa, gue mau jadi suami seperti apa. Semuanya banyak terjadi di proses bikin film ini. Yes. Sekarang tidak hanya hubungan antara bapak dan anak yang jadi perhatian, terutama saya tadi pada saat penonton adalah hubungan antara suami dan istri. Iya. Ini juga luar biasa yang diberikan di sini. Itu kan bahasa sehari-hari. Kamu aja yang ngomong lah, kamu beres gitu. Sama gue ntar berantem lagi gitu. Ntar mau nggak enak mau kerja gitu ya. Untuk bapak-bapak di luar sana yang akan menonton dan suami di yang menonton, ada pesan ya dari Bapak Ringo? Ada gitu loh. Silakan. Bapak jangan terlalu mempercayakan semua sama istrinya, ikut terlibat juga gitu, entah sesibuk apa. Paham sekali hal itu sulit. Justru hal sulit dan kita tembus dan menyelesaikan itu adalah ujian bagi para suami dan bapak sesungguhnya. Tentu kalau saya kenapa terlalu percaya di film ini, nah kamu aja percaya dia sama ibu kamu, istri saya Dian Sastro. Apa yang tidak bisa dilakukan Dian Sastro? Nah, jangan mengandalkan bapak kamu, ibu kamu Dian Sastro. Sebenarnya dijelaskan yang tertinggal. Ada. Aku tuh gak pernah bisa ngomong sama bapak. Jelas, karena ibu kamu Dian Sastro. Itu apa lagi? Bahkan kita memakai kaos Dian Sastro. Nutrisi setiap anggota rumah tangga, anggota keluarga, sampai kesehatan emosional dari masing-masing anggota keluarga. Tapi kita semua nih ya jadinya gitu loh. Sebenarnya sih kita sih ya oke-oke aja sih. Cuma ya itu bener banget kalau misalnya ibu lagi perlu absen gitu ya, lagi sakit, lagi berhalangan, atau lagi tumbang karena fisiknya lagi keok, ataupun misalnya ibu tuh lagi perlu keluar kota, lagi nggak ada di tempat, itu tuh rumah gimana tuh? Di rumah tuh pincang banget. Itu suami kalau ditinggalin sama anak, berapa jam aja jalan-jalan, udah nanyain, udah lewat 3 jam kayak udah di mana nih bunda, udah belum selesai belum kerjaan bunda. Jadi udah mulai cerewet karena mereka juga udah mulai mati gaya, ternyata fungsi istri adalah juga menjadi MC di keluarga mungkin ya. Betul. Jadi menjaga rundown dan kegiatan dan juga entertainment keluarga, mungkin itu juga yang pasti pesan-pesan aku buat ibu-ibu yang ada di luar sana kali ya.
semangat. Aku tahu kita semua itu sangat penting buat keluarga kita masing-masing. Mari kita menjaga kesehatan mental maupun fisik masing-masing karena kita memang diandelin banget sama keluarga. Dan semoga dengan nonton film ini kita jadi bisa menginspirasi suami masing-masing untuk mau mengambil peran lebih banyak dalam bonding sama anaknya. Jangan cuma jadi tanggung jawab kita aja, tapi juga gimana caranya si anak juga bisa lebih dekat lagi sama bapaknya. Wow. Beberapa hari lalu hujan-hujan tuh ya, banyak ibu-ibu yang sakit kan karena kondisi terus gelap gitu dunia tuh gitu. Kalau bapak yang sakit cerah-cerah aja ya. Dan cerah, burung berkicau pagi-pagi, indah-indah aja. Anak-anak kita tetap sekolah baik-baik aja. Tapi kalau ibu yang sakit mendung apa? Anak ikut nggak sekolah gitu ya. Bener-bener. Anak nggak sekolah, bapak sekolah kayaknya masa depan mereka baik-baik aja kalau Benar, tapi menariknya Mbak Dian kan sering bekerja sama juga dengan banyak sutradara. Kali ini bersama dengan Howie. Boleh ceritakan gimana serunya experience with our directors, Howie? Iya, seneng banget dan akhirnya kita di sini excited banget karena kita dapat kesempatan untuk kolaborasi sama Howie Ding, sutradara yang tidak dari tanah air sendiri, tapi the best. the best, keren banget. Dan walaupun kita berbeda bahasa, tapi proses syuting juga lancar sekali. Dan yang keren adalah ternyata kolaborasinya nggak cuma yang internasional ya, tidak hanya bersama sutradara Howie Ding, tapi juga sama DOP atau kameramen. Siapa kameramen? Gue lupa sih. Tank. Ya Allah, tuh nama juga satu silabus. Tank. Tank itu juga dari Singapura. Menurut aku ini menarik banget teman-teman karena ini udah menunjukkan satu fakta yang perlu kita apresiasi bareng-bareng. Bagaimana filmmaker Indonesia sudah bisa berkolaborasi dengan filmmaker regional atau internasional dengan sangat mudahnya. Berarti kan itu menunjukkan sebuah skill dan kompetensi yang sudah par atau sudah sama gitu, udah bisa nyambung, udah bisa incun, udah bisa kerjasama dengan mudahnya dengan itu. Dan aku dengar kayaknya Widing seneng banget syuting. You really like shooting in Indonesia. And certainly not gonna be the last, right, Widing? Yes. I believe at one point dia bilang dia so happy syuting sama aktor-aktor Indonesia karena dapetnya Ringo sama Ali yang jago-jago banget langsung jadi. I think he feels so lucky dapet aktor kayak gini. Tapi is it true that you feel so lucky that you have actors like Ali and Ringo for your film in Indonesia? Yeah, and I also feel lucky to have you too. You know, it's a perfect combination for first time. I'm so worried I might not get this, the same opportunity again, but I'll try my best if I ever come back to shoot the movie again. Yeah. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong teman-teman. Aku untuk mendalami karakter ini sebenarnya karena aku sangat jauh dari teknologi. Aku tuh kebetulan cukup gaptek ya. Jadi aku banyak ngobrol sama teman-teman aku yang emang dia orang teknologi, yang emang kerjanya tuh IT gitu-gitu. Dan aku banyak belajar tentang bahasa-bahasa coding dan gimana sih cara hacker tuh berfungsi gitu sih. Ya, sekarang tapi juga ditebelin dengan kamu sebagai hacker, tapi ada satu kata yang bikin ternyata ada hubungan antar manusia sebagai support system ke teman. Nah, kamu menganggap support system yang diperankan oleh kamu seperti apa sih pentingnya untuk teman yang sedang berduka? Sebenarnya menurutku Zila juga karakter yang memang gak terlalu punya support system keluarga yang utuh ya. Tapi batasan-batasan yang udah terlalu berlebih gitu loh, secara kan di situ ada di filmnya udah pada nonton, memang aduh aku jadi takut ngomong deh takut spoiler, tapi maksudnya udah nonton tapi takutnya kesebas. Tapi ada yang lagi live, jadi mungkin lebih hati-hati nanti. Oke. Iya, intinya Zila memang saat sudah berlebihan teknologi digunakan pun di situ dia mulai sadar dan mulai worry. Jadi memang gitu. Aduh, sorry teman-teman. Karena nanti kalau mau lengkapnya dan lebih ini lagi, nanti pada saat ini teman-teman yang lagi nonton live di rumah dari sosial media bisa dilihat mulai 22 Januari nanti ya. Sempat nongkrong dan melihat orang nge-coding di tesnya tuh aku sempat. Kan ada juga kayak temen aku ngasih yang underground. Iya. Yang gitu-gitu aku cukup sempat spesial hacker. Bergaul sama hacker lumayan. Terakhir handphone Bapak Ringo kan di LCD gitu. Nanti LCD Nokia gue tuh diganti sama dia. Ya, terima kasih. Kita ke Bima.
Robert yang ternyata konyol gitu ya. Iya, Nah iya, itu benar. gimana Wim pada saat menerima tawaran ini Wim? Silakan. Selamat sore semuanya. Makasih udah nyempetin waktunya. Jadi Robert ini adalah karakter, kalau menurut aku sendiri dia memang karakter yang lucu dan konyol. Tapi menurut aku itu nggak dibuat-buat, karena emang jadi Robert sendiri ini adalah karakter yang beneran aware sama dunia perkembangan AI. Dia juga yang mungkin agak takut gitu ya, karena dia adalah teman yang sebenarnya agak protektif juga ke si Ramanya ini, karena dia juga tahu seluruh masalahnya. Jadi buat untuk menjadi konyol ya, aku harus taruh ke diri aku kayak, oh ya udah, I'm just being myself, karena ya aku harus pura-pura takut dengan AI dan segala macam gitu. Tapi ya ya ini sangat menyenangkan sih ya untuk buat mencari untuk menjadi konyol kayak gitu sih. Yes. Ya sebenarnya Coba tetap pakai suara tadi. Silakan. enggak, sebenarnya kemarin tuh sempat nonton kan, terus aku tuh sebenarnya hampir lupa dengan adegan itu, suka sebenarnya aduh ini aku ngapain. Malu sendiri aku ngeliatnya kan, terus kayak oh iya ternyata ingat, oh iya jadi ya memang ya karena Robert ini karakternya konyol banget, jadi dia kayak oh ya udah, mungkin dengan membuat suara yang kayak gini mungkin bisa menyamarkan, entah biar AI-nya nggak mendengar dan merekam gitu, karena Robert ini kan memang ya dia aware banget gitu sama oh my god AI gitu. Ya, tepuk tangan dong buat Mas. Teman-teman tadi udah direkam. Kalau misalnya tadi teman-teman lihat di film ini kita juga punya beberapa versi Aibu. Ada versi masih sederhana yang baru pertama kali dibikin sama Zila, Aibu 1.0. Kemudian ada upgrade kan, di-upgrade lagi sama Zila dengan ditambahin data jadi 2.0. Dan terakhir ada upgradean lagi di saat ibunya udah lebih canggih lagi. Boleh dong dicontohin sekali lagi ke teman-teman media. Mungkin tadi kan Mas Hendra mencontohkan dengan suara. Boleh. Jadi Contohnya nyanyi rumah kita juga. nggak usah dong. Aibunya belum Iya. paling dulu. Menawarkan mungkin masak nasi goreng Gitu, gitu. boleh. Jadi Iya. Aibu 1.0. Iya. Halo Cimot, gitu kan? Masih halo Cimot, selamat malam Cimot. Tapi pas udah Aibu udah canggih, Aibu 2.0, Cimot, detak jantung kamu berketambah nih. Sudah waktunya kamu minum air Imobus kamu, misalnya gitu. Jadi ini kan barusan belibet ya, cuma mestinya tandanya bukan AI. Cuma berarti jadi kalau lagi syuting Iya. memang harus berlatih sampai nggak boleh ada kesalahan, karena ya AI nggak ada kesalahannya. Yes, tepuk tangan dong buat Media Sosial. Terima kasih. Bergabung pada hari ini, semoga suka filmnya dan semoga teman-teman berkenan untuk menyebarkan lebih luas lagi berita baik tentang film ini, karena film ini kita buat benar-benar sepenuh hati, diawali dari niat yang baik dengan harapan semoga film ini juga bisa menginspirasi keluarga-keluarga Indonesia untuk bisa jauh lebih baik lagi hubungan bonding antara anggota keluarganya. Terima kasih. Terima kasih.